Halo anak-anakku, apa kabar? Berjumpa kembali dalam pembelajaran kita hari ini. Hari ini pembelajaran kita tentang perempuan dan laki-laki sederajat. Kalau minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai aku bangga sebagai perempuan dan aku bangga sebagai laki-laki, maka kita hari ini akan belajar mengenai kesederajatan. Nah, sebelum mulai pembelajaran kita, saya ingatkan kita supaya untuk selalu menjaga kesehatan kita. Istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, jangan lupa berolahraga, kalau bepergian memakai masker, bawa hand sanitizer yang untuk membersihkan tangan-tangan kita dari virus-virus. Nah, anak-anakku, untuk mengawali pembelajaran kita, hari ini kita akan awali dengan berdoa. Sebelumnya, yang belum menekan tombol subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya dulu ya, supaya kita tidak tertinggal pelajaran-pelajaran kita selanjutnya. Anak-anakku, kita awali dengan doa. Kita siapkan hati. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menciptakan manusia, perempuan dan laki-laki baik adanya. Sekalipun kami memiliki kekhasan dan perbedaan, namun Engkau tetap mencintai kami dan memanggil kami untuk saling membantu dan memperkembangkan. Berkatilah kami ya Tuhan, dan doronglah kami untuk saling menghargai dan meluhurkan satu sama lain sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anakku, kita sudah awali kegiatan kita dengan doa. Kita sebagai laki-laki dan sebagai perempuan, tentu kita tinggal di masyarakat, akan banyak sekali pandangan-pandangan, terutama pandangan-pandangan yang keliru ya. Misalnya saja, ada pandangan yang mengatakan laki-laki lebih berharga dibandingkan dengan perempuan. Menurut kalian, benar atau salah? Terot. Oke, salah dong. Ya, ini adalah pandangan-pandangan yang keliru, yang salah, yang tidak sesuai dengan nasihat Injil. Kalau dalam masyarakat mengatakan bahwa anak laki-laki sering dianggap sebagai andalan masa depan karena dia akan menjadi tulang punggung keluarga. Atau juga mungkin mengatakan anak laki-laki dianggap pribadi yang kuat dan dapat menguasai banyak hal. Atau mungkin mengatakan anak laki-laki adalah kebanggaan keluarga. Atau mungkin orang lain juga mengatakan orang atau anak laki-laki sering lebih banyak mendapat kesempatan untuk mendapat pendidikan yang tinggi. Nah, ini adalah pandangan yang keliru di dalam masyarakat yang menempatkan laki-laki seolah-olah lebih pandai atau lebih baik dari perempuan. Atau bahkan dalam masyarakat juga beranggapan bahwa anak perempuan sebagai pribadi yang lemah dan kurang mampu menjadi pemimpin dalam keluarga, atau yang memprihatinkan bahwa kan ada orang tua yang malah merasa kecewa ketika diketahui bahwa anak yang dilahirkan ternyata adalah perempuan. Nah, perempuan dianggap juga kurang memperoleh atau mendapat kesempatan untuk berpendidikan tinggi. Nah, ini yang pandangan-pandangan keliru ini yang harus kita coba untuk perhatikan, bahwa kita memang tinggal di masyarakat yang demikian. Kita harus perlahan-lahan mengubah tradisi atau kebiasaan yang berpandangan seperti ini. Dan ya, ini menunjukkan sebuah yang namanya budaya patriarki, yaitu budaya yang memandang kedudukan kaum laki-laki lebih tinggi daripada kedudukan kaum perempuan. Dan ini tidak dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menghendaki supaya kita laki-laki dan perempuan itu saling melengkapi, sederajat, sama di mata Tuhan. Memang dalam masyarakat mungkin ya berpandangan bahwa hanya pekerjaan tertentu milik laki-laki atau pekerjaan tertentu milik perempuan. Misalnya menjadi koki atau juru masak tidak harus perempuan, laki-laki pun bisa. Atau menjadi pengatur lalu lintas. Lihat polisi lalu lintas itu banyak polisi wanita yang juga mengatur lalu lintas. Banyak perawat di rumah sakit bukan hanya perempuan tapi juga laki-laki. Nah, ini membuktikan bahwa memang sesungguhnya perempuan dan laki-laki itu sederajat, sama di mata Allah. Bagaimana situasi masyarakat pada zaman Yesus? Di kalangan bangsa Yahudi, ya tidak kurang lebih sama. Kaum perempuan menjadi kaum nomor 2 dalam tatanan masyarakat Yahudi. Banyak perlakuan tidak adil terhadap kaum perempuan. Misalnya saja, ya, perempuan yang tertangkap berbuat zina atau berbuat dosa dihakimi secara sepihak oleh banyak orang tanpa melihat bahwa ada juga kaum perempuan yang berdosa, tetapi dibiarkan saja. Dan ada juga peraturan-peraturan yang diterapkan dalam
pertemuan-pertemuan jemaat yang menunjukkan betapa kaum perempuan terpinggirkan, kurang mendapat tempat. Nah, ini yang terjadi dalam masyarakat Yahudi. Terus bagaimana dengan Yesus? Apakah Yesus juga larut dalam kebiasaan yang demikian? Tidak. Tuhan Yesus sangat menghargai dan membela kaum perempuan. Tuhan Yesus memperlakukan perempuan berzina secara manusiawi, tidak menghukum, tetapi mengajaknya untuk bertobat. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Nah, inilah perlakuan manusiawi Yesus terhadap kaum perempuan yang kedapatan berbuat zina. Yesus juga memuji seorang perempuan Kanaan yang percaya. Juga Tuhan Yesus menempatkan atau mengambil contoh seorang janda miskin yang memberi sumbangan di bait Allah sebagai teladan dalam kejujuran di hadapan Allah. Yesus selalu berjuang agar tercipta suatu masyarakat ketika laki-laki dan perempuan sederajat atau setara. Sikap Yesus yang demikian ini tentu dilandasi oleh pemahamannya yang baik ya tentang laki-laki maupun perempuan sama di mata Allah. Karena Allah sendiri telah menciptakan mereka sebagai citra Allah yang saling membutuhkan. Karena saling membutuhkan itulah, maka tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah di antara mereka, di antara laki-laki dan perempuan. Nah, anak-anakku, apa yang diajarkan oleh gereja? Gereja mengajarkan dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 369. Dikatakan bahwa pria dan wanita diciptakan, artinya dikehendaki oleh Allah dalam persamaan dan yang sempurna, di satu pihak sebagai pribadi manusia dan di lain pihak dalam kepribadian, dalam kepriaan dan kewanitaannya. Kepriaan dan kewanitaan adalah suatu yang baik dan dikehendaki oleh Allah. Keduanya, pria dan wanita, memiliki martabat yang tidak dapat hilang yang diberi kepada mereka langsung oleh Allah penciptanya. Keduanya, pria dan wanita, bermartabat sama menurut cita Allah. Dalam kepriaan dan kewanitaannya, mereka mencerminkan kebijaksanaan dan kebaikan pencipta. Dalam Katekismus Gereja Katolik juga ditegaskan dalam artikel 371, Allah menciptakan pria dan wanita secara bersama dan menghendaki yang satu untuk yang lain. Artinya, sabda Allah menegaskan bagi kita melalui berbagai tempat dalam kitab suci. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Di antara binatang-binatang, manusia tidak menemukan satupun yang sepadan dengan dia. Wanita yang Allah bentuk dari rusuk pria dibawa kepada manusia, lalu berkata manusia yang begitu bahagia karena persekutuan dengannya, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Pria menemukan wanita itu sebagai aku yang lain, sebagai sesama manusia. Nah, gereja juga mengajarkan dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 372 dikatakan, pria dan wanita diciptakan satu untuk yang lain, bukan seakan-akan Allah membuat mereka sebagai manusia setengah-setengah dan tidak lengkap, melainkan Ia menciptakan mereka untuk satu persekutuan pribadi, sehingga kedua orang itu dapat menjadi penolong satu untuk yang lain. Karena di suatu pihak mereka itu sama sebagai pribadi, tulang dari tulangku, sedangkan di lain pihak mereka saling melengkapi dalam kepriaan dan kewanitaan. Dalam perkawinan, Allah mempersatukan mereka sedemikian erat sehingga mereka menjadi satu daging dan dapat meneruskan kehidupan manusia. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Dengan meneruskan kehidupan kepada anak-anaknya, pria dan wanita sebagai suami dan istri dan orang tua bekerja sama dengan karya pencipta atas cara yang sangat khusus. Nah, anak-anakku, itulah yang diajarkan oleh gereja. Kita harus bagaimana? Nah, yang kita harus lakukan adalah kita harus meneladani Yesus tentunya, yang menempatkan pria dan wanita secara setara, tidak melebih-lebihkan satu dengan yang lain. Meski kita lahir dari berbagai budaya dan kita juga mungkin pernah mengalami perlakuan tidak adil diberikan kepada kita, kepada kaum perempuan misalnya.
tapi kita juga harus berusaha untuk semakin menyadari bahwa pria dan wanita itu sesungguhnya sederajat. Mulai saat ini kita diharapkan untuk dapat memahami kesamaan martabat kaum perempuan dan laki-laki, sehingga dapat hidup berdampingan sebagai pribadi yang saling menghargai dan saling membantu. Nah, anak-anakku, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, saya mengajak kalian untuk memperdalam pembelajaran dengan mengerjakan soal-soal ini. Yang pertama, jelaskan pandangan yang keliru dalam masyarakat tentang kedudukan perempuan dan laki-laki. Tadi juga sudah saya jelaskan ini. Nomor 2, tuliskan contoh kasus yang memperlihatkan pandangan keliru tentang kedudukan perempuan dan laki-laki. Terus nomor 3, jelaskan makna kesederajatan antara perempuan dan laki-laki berdasarkan kutipan Katekismus Gereja Katolik artikel 369, 371, dan 372. Dan yang terakhir, tuliskan berbagai usaha yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kesederajatan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan sehari-hari. Silakan temukan 4 pertanyaan ini dan nanti dikumpulkan ke Bapak Ibu Guru. Oke, kita akhiri anak-anakku pembelajaran kita hari ini dengan doa. Kita siapkan hati dengan doa. Kita siapkan hati untuk berdoa. Ya, setelah selesai berdoa nanti silakan kerjakan ini. Ya, nanti dikumpulkan ke Bapak Ibu Guru. Kita siapkan hati untuk berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, terima kasih kami boleh belajar sampai hari ini. Kami semakin yakin bahwa Engkau menciptakan manusia, perempuan dan laki-laki baik adanya. Sekalipun kami memiliki kekhasan dan perbedaan, namun Engkau tetap mencintai kami dan memanggil kami untuk saling membantu dan memperkembangkan. Berkatilah kami ya Tuhan, dan doronglah kami untuk saling menghargai dan meluhurkan satu sama lain sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anakku, terima kasih sudah belajar dari awal sampai akhir hari ini. Dan yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe. Yang suka dengan pembelajaran ini, silahkan tekan tombol like ya. Oke, sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye. Tuhan memberkati. See you.